Bab ke-122. Keesokan harinya, Dava dan Galena sudah siap untuk pergi ke sekolah. Namun sebelum itu, mereka akan mengantar keluarga mereka ke bandara. Hari ini, Leo, Papa Hendra, Mama Sela, Oma Diana, dan Opa Andrew akan pulang ke Amerika. Begitu pula dengan Oma Rosa dan Opa Gio yang akan kembali ke London. Saat ini, Galena sedang bermanja ria dengan Mama Sela di dalam mobil. Papa Hendra menyetir, sementara Dava duduk di kursi penumpang depan. Mama, kenapa berangkat sekarang sih? Kenapa nggak nanti aja bareng Nah? Lengek Galena manja. Mama Sela terkekeh mendengar renyekan putrinya. Salahin papa kamu tuh yang nggak mau jauh-jauh dari Mama. Jadi Mama terpaksa berangkat sekarang bareng papa kamu. Papa Hendra yang duduk di depan ikut menyahuti. Lagian kamu udah punya suami. Jadi sekarang Mama sepenuhnya buat papa dong. Ish, papa kalau sama Nah selalu nggak mau ngalah. Lajuk Galena sambil memeluk Mama Sela lebih erat. Mereka tertawa kecil mendengar nada bicara Galena yang terdengar lucu. Papa bakal ngalah apapun buat putri papa. Kecuali Mama, papa nggak mau ngalah. Karena Mama itu istri papa. Jadi Mama punya papa. Ujar Papa Hendra yang semakin membuat Galena merengek. Mama, papa nakal. Padahal Mama kan mamanya Nah juga. Bukan cuma istri papa. Aduh Galena. Mama Sela terkekeh gemas dan mencium pipi cabi Galena beberapa kali karena terlalu gemas pada putri semata wayangnya itu. Udah, jangan dengerin papa kamu. Paling nanti kalau di sana papa yang paling kangen sama kamu. Pokoknya nanti papa nggak boleh telepon sama Nah biar kangen sendiri. Nah telepon Mama aja. Ujar Galena. Nggak apa-apa. Kalau kamu telepon Mama, papa kan di sebelah Mama. Jadi bisa sekalian teleponnya. Balas Papa Hendra santai. Papa nyebelin. Kesal Galena sambil mempererat pelukannya pada Mama Sela. Papa Hendra hanya bisa tertawa kecil melihat putrinya yang sudah sangat kesal padanya. Sementara itu, Dava hanya mengamati dalam diam. Mungkin ini gambaran masa depannya dengan Galena jika mereka sudah memiliki anak. Mungkin suatu hari, ia akan bersaing dengan anak mereka sendiri untuk merebut perhatian Galena. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di bandara. Keluarga besar kini sedang berpamitan satu persatu. Jangan kangen ya, Deh. Goda Leo sambil memeluk Galena. Gak bakal. Jawab Galena malas. Ih, dasar bocil gengsian. Ujar Leo sembari mencubit pipi Galena gemas. Sakit, Opa. Bang Ayu nakal. Adunya pada Opa Andrew. Opa Andrew langsung menendang pantat Leo dengan gemas, membuat Leo mengadu sambil memegangi pantatnya. Sebenarnya tidak keras. Hanya saja Leonya saja yang lebay. Dasar cucu kesayangan. Gumam Leo sambil menatap Galena kesal. Galena yang sedang dipeluk Opa Andrew langsung memeletkan lidahnya mengejek Leo. Satu persatu mereka saling peluk dan berpamitan pada Galena, Dava, Ayah Ferdi, Bunda Ana, dan Ano. Kini tiba saatnya Mama Sela memeluk Galena erat. Jaga baik-baik kondisi kamu. Jangan nakal, harus nurut sama suami. Pesan Mama Sela. Galena mengangguk mengiyakan. Sementara itu, Dava sedang dipamiti oleh Papa Hendra, yang juga memberikan beberapa pesan agar selalu menjaga Galena. Setelah itu, Mama Sela bergantian memeluk Dava dan memberikan pesan serupa, menjaga Galena dengan baik dan selalu berhati-hati agar kejadian kemarin tidak terulang. Galena yang baru saja selesai dipeluk Mama Sela kini berhadapan dengan Papa Hendra. Namun ia memalingkan wajahnya dengan kesal. Nggak mau peluk papa nih? Goda Papa Hendra. Nggak mau. Nah menatap papanya dengan mata berkaca-kaca. Jika ia berkedip, air mata itu mungkin akan menetes. Melihat Galena yang hendak menangis, Papa Hendra tertawa kecil lalu menarik putrinya ke dalam pelukan hangatnya. Cengengnya putri papa ini. Hiks,
Enggak boleh menetap di sana, enggak boleh. Isak Galena dalam pelukan papa tercintanya. Keluarga yang lain hanya tertawa kecil melihat Galena menangis karena dijahili papanya sendiri. Iya, enggak Ceti menetap di sana, ujar Papa Hendra. Pokoknya nanti kalau nak pergi lomba ke Amerika, pulang ke Indonesia Papa sama Mama juga harus ikut pulang, ucap Galena. Baik, akan Papa usahakan. Asalnya nggak boleh nangis. Berhenti ya nangisnya, ujar Papa Hendra lembut sambil mengusap air mata Galena. Janji ya, nanti pulangnya bareng, pinta Galena. Papa Hendra tersenyum dan mencium dahi serta kedua pipi Galena penuh kasih sayang. Iya, janji akan Papa usahakan. Ya udah ya, kita akan berangkat sekarang, ujarnya lalu mencium pipi Galena sekali lagi. Hati-hati, lirih Galena. Papa Hendra hanya tersenyum dan mengusap kepala Galena dengan penuh sayang. Kita duluan semua. Jangan kangen ya, Deh. Seru Leo sambil melangkah pergi. Kabari kami kalau ada apa-apa, ucap Opa Gio, yang langsung diangguki oleh ayah Ferdi dan Dava. Setelah keluarga mereka yang hendak kembali ke Amerika dan London menghilang dari pandangan, ayah Ferdi mengajak Galena dan Dava untuk segera pergi dari bandara. Ayo pulang, kalian harus ke sekolah kan? Iya, ya, jawab Dava. Mau ikut Babang? Ucap Ano sambil merentangkan tangannya pada Dava. Abang mau sekolah? Ano pulang ya? Ucap Bunda Ana lembut. Mau ikut? Lenyek Ano. Dava menatap Ano dengan lembut lalu mengusap kepala bocah kecil itu dengan penuh sayang. Abang mau sekolah dulu. Kapan-kapan abang main sama Ano. Gimana? Ano menatap Dava dengan mata berkedip-kedip lucu. Akhirnya bocah kecil itu mengangguk setuju. Ano memang mudah dibujuk jika Dava yang melakukannya. Bahkan ayah Ferdi dan Bunda Ana kadang tak berhasil. Tapi Dava selalu bisa membuat Ano nurut. Setelah itu, mereka naik mobil masing-masing dengan tujuan yang berbeda. Dava dan Galena menuju sekolah. Sementara ayah Ferdi, Bunda Ana, dan si kecil Ano menuju kantor. Sesampainya di sekolah, hari sudah cukup siang. Para siswa sudah banyak yang datang. Dava turun dari mobil terlebih dahulu lalu membukakan pintu untuk Galena. Begitu Galena turun, terdengar bisik-bisik dari para murid yang menatap mereka berdua. Gak masuk sekolah beberapa hari, ternyata kencan sama selingkuhannya. Iya, mana ciuman di tempat umum lagi. Tapi Dava kemana ya beberapa hari ini? Kok dia juga nggak masuk? Nggak tahu. Tapi mereka kok masih bareng? Emang Kak Dava belum tahu ya kalau Galena selingkuh? Nggak tahu juga. Tapi Dava kenapa mau sama cewek murahan kayak gitu ya? Ucapan demi ucapan itu terdengar menyakitkan di telinga Galena dan Dava. Galena semakin bingung saat mendengar tuduhan bahwa dirinya ciuman di tempat umum apalagi dengan cowok selain Dava. Padahal ia sama sekali tidak merasa melakukannya. Kak, ini kenapa? Tanya Galena. Dava menatap Galena seolah mengatakan bahwa ia juga tidak tahu. Tapi jelas, kemarahannya memuncak saat Galena dituduh melakukan hal yang tidak-tidak, apalagi dengan orang lain. Dua menuju kelas Galena. Teman-teman mereka yang lain entah kemana. Sepanjang jalan, cibiran demi cibiran terus berdatangan. Kalian kenapa sih? Kau tegur Galena dengan cewek murahan ini deh. Ujar salah satu siswi dengan berani. Brak. Sialan. Berani bilang cewek gue murahan? Nyali lo gede juga ya. Bentak Dava sambil menghantam tempat sampah di sebelahnya hingga terbalik dan isinya berserakan. Kak! Nah! Seru seseorang tiba-tiba memotong ucapan Galena yang hendak menenangkan suaminya. Suara itu berasal dari Clara. Kenapa, Clara? Tanya Galena. Ayo,
Lo ikut gue? Kak Dava juga. Ucap Clara langsung menarik Galena, diikuti Dava yang masih terlihat sangat marah. Melihat kemarahan Dava, para siswa yang tadi mencibir langsung bungkam. Ternyata Clara membawa mereka ke tempat mading yang sedang ramai dikerumuni siswa-siswi. Minggir woi, kita mau lewat, teriak Clara. Siswa-siswi pun memberi jalan. Kini semua mata menatap Galena dengan tatapan yang, entahlah. Tepat di depan mading, Clara menunjuk sebuah foto yang memang terlihat sangat intim dari sudut pengambilannya. Ini, lirih Galena. Dava yang melihat foto itu langsung meraihnya dan merobek-robeknya dengan marah. Sialan! Serunya terdengar sangat marah.